Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam dua kitab, Kejadian dan Titus. Kejadian 2 ayat 18 sampai 23. Kejadian 2 ayat 18 sampai 23. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang di hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Kita buka di Titus 2. Titus 2 ayat 3 sampai 5. Titus 2 ayat 3 sampai 5. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan taat kepada suaminya. Agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan untuk firman-Nya. Saya mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucapkan syukur karena segala jalan-Mu sungguh tersembunyi. Apa yang Engkau sudah ciptakan, apa yang Engkau sudah rencanakan, semuanya begitu ajaib dan besar dan tidak sanggup kami untuk memahaminya. Namun kami ingin dengan iman mengucap syukur dan mengagungkan Engkau ya Bapa yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan secara unik dan ajaib untuk membawakan kebaikan, untuk dapat melakukan segala tugas-tugas pemerintahan di atas bumi sebagaimana yang sudah kami baca di dalam Kejadian 2 dan juga di dalam pelaksanaannya di dalam Titus 2. Kami mengucapkan syukur karena apa yang Engkau ciptakan, apa yang Engkau rencanakan begitu ajaib dan kami rindu untuk dapat memasuki hati-Mu. Bapa, siapakah yang dapat memahami hati-Mu jikalau bukan Engkau yang menyatakannya? Karena itu kami datang kepadamu memohon ampun jikalau selama ini kami menjalani hidup tanpa mengerti hati-Mu dan kami telah menjalankan hidup sebagai laki-laki dan perempuan di dalam kesalahan-kesalahan. Karena itu kiranya Engkau bersedia untuk dapat mengampuni kami dan sekali lagi menguduskan kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya apa yang harus kami mengerti hari ini boleh Engkau sampaikan dengan leluasa. Dan kami mohon supaya ada hal-hal yang salah dalam hidup kami, Roh Kudus yang boleh pertobatkan, supaya kami meninggalkan hidup yang berdosa dan menjadi anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan daripada Allah Bapa yang besar. Dan kami boleh menjalani kehidupan dan tugas tanggung jawab kami di dunia ini sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, pimpin dan berkati seluruh perenungan daripada firman Tuhan pada pagi ini, kiranya Engkau sungguh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi saudara-saudari jemaat BCS Serpong.
Saya juga ingin mengucapkan selamat untuk merayakan Hari Ibu Internasional. Tadi saya sempat lihat ya, berarti tema Biblical Manhood sudah dibahas minggu lalu, dan hari ini kita akan membahas Biblical Womanhood ya. Dan tentu saja nanti ada bagian-bagian yang sedikit yang akan saya mention juga mengenai manhood, karena ini memang sesuatu yang tidak bisa dilepas ya. Memang sudah desainnya Tuhan ya, ada perbedaan tetapi memang selalu ada kaitannya. Nah, saudara sekalian, pembicaraan mengenai peran wanita sebenarnya baru mulai hangat itu sejak awal abad 20, khususnya pada masa Perang Dunia Pertama dan Kedua. Jadi sebelumnya wanita itu hidup sebagai woman, man with womb, artinya manusia yang selalu melahirkan dan mengasuh anak. Makanya tidak heran kalau kita mendengar sejarah bagaimana ibu itu sampai punya anak 25 gitu ya. Karena memang itu adalah kehidupannya ya, didesain memang untuk melahirkan dan mengasuh anak. Nah, apa yang terjadi sejak tahun 1931, keadaan ekonomi karena perang dunia, keadaan ekonomi makin turun dan ibu-ibu yang melahirkan akhirnya kesehatannya terancam ya. Sehingga tahun 1931 gereja-gereja mengeluarkan izin untuk ibu-ibu mulai menggunakan alat kontrasepsi untuk mengontrol kelahiran demi kebaikan ibu-ibu. Tetapi sekarang kita sudah melihat dampak daripada izin penggunaan alat kontrasepsi adalah adanya kebingungan daripada peran wanita, di mana sekarang wanita mempunyai pilihan apakah mau akan melakukan karir atau mau rumah tangga, career or family. Di satu pihak wanita yang memikirkan masa depan, memikirkan kehidupan yang lebih baik, mereka akan memilih karir ya, dan kemudian ada jenjang karir. Sementara jikalau ada anak-anak, maka anak-anak akan dipelihara oleh kakek nenek, oleh suster ataupun child care. Di pihak lain ketika wanita memilih untuk dapat mengurus rumah tangga saja, kadang-kadang wanita juga mengalami satu perasaan jenuh, perasaan letih. Ketika udah capek, anak-anak nakal, lalu kemudian tidak ada gaji, tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada penghargaan, dan semua ini menyebabkan kita mulai bertanya-tanya. Sebenarnya apa desain wanita berdasarkan Alkitab dan bagaimana seorang wanita memenuhi perannya, khususnya di dalam membangun kehidupan keluarga dan gereja. Saudara sekalian, desain perempuan secara biblis dapat kita lihat berdasarkan catatan di dalam Kejadian 2 mengenai bagaimana Allah menciptakan perempuan. Saudara sekalian, ada dua istilah yang digunakan di dalam Kejadian 2 yang akan menolong kita memahami desain seorang perempuan. Yang pertama adalah istilah perempuan itu sendiri. Mengapa Tuhan menciptakan perempuan? Jikalau kita lihat di pasal 2 ayat 18 dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Demikianlah penilaian Tuhan ketika ia melihat Adam ya. Tuhan menciptakan perempuan karena Tuhan melihat ada yang tidak baik jikalau laki-laki itu hidup seorang diri saja. Dan untuk mengatasi ketidakbaikan ini maka Tuhan menciptakan perempuan. Bagaimana Tuhan menciptakan perempuan? Pasal 2 ayat 22 mencatat dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Ayat 23b kata manusia itu, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Saudara sekalian, dua kali disebutkan ya bahwa perempuan diciptakan dari laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi perempuan selalu terkait dengan eksistensi laki-laki. Eksistensi perempuan tidak pernah independen, tidak pernah berdiri sendiri dari laki-laki. Ini tidak mengatakan bahwa kalau gitu semua perempuan dan laki-laki semua harus menikah. Enggak seperti itu, karena kita harus melihat perempuan dan laki-laki itu mempunyai pemahaman yang lebih besar lagi sehingga Hawa juga disebut sebagai ibu segala makhluk hidup. Ya, jadi kita sebenarnya dapat melakukan fungsi perempuan, fungsi laki-laki bagi orang lain ya, dan tidak harus di dalam konteks pernikahan. Nah, saudara sekalian, desain laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh Tuhan dengan cara yang sungguh tidak sama. Ketidaksamaan laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari perbedaan cara mereka diciptakan. Kalau kita lihat dikatakan di dalam pasal 2 ayat 7, Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Jadi laki-laki dibentuk bejana tanah liat dari debu tanah. Sedangkan perempuan dikatakan dari rusuk. Ya, lalu kemudian dikatakan dibangunnya seorang perempuan, dibangun dari rusuk.
Jadi kita dapat melihat bahwa ada perbedaan cara menciptakan. Yang satu dikatakan dibentuk, yang satu dikatakan dibangun, yang satu dikatakan dari debu tanah, yang satu dikatakan dari rusuk. Ya, perbedaan cara menciptakan dan perbedaan materi yang digunakan menunjukkan bahwa desain laki-laki dan perempuan itu berbeda, tidak dapat bertukar, tidak dapat berganti natur, karakter dan fungsi. Beda ya, nggak bisa ditukar, nggak bisa tidak interchangeable. Ilustrasinya adalah seperti sepasang lensa. Satu lensa sudah baik ya, bisa berguna ya. Namun sepasang lensa lebih baik daripada sebuah lensa. Sebab apa yang dilihat mata kanan saya berbeda dengan apa yang dilihat oleh mata kiri saya. Ya, tetapi apa yang dilihat oleh sepasang mata selalu lebih baik dan selalu lebih lengkap. Demikian juga dengan fungsi sepasang telinga, demikian juga dengan fungsi sepasang tangan. Apa yang dilakukan oleh dua tangan tentu saja dapat melakukan dua hal yang berbeda sekaligus pada waktu yang bersamaan. Ini menunjukkan apa? Ada dua hal yang berbeda, tidak dapat ditukar ya. Saya tidak dapat kemudian begini caranya untuk dapat apa fungsi tangan kiri lalu kemudian diambil tangan kanan, fungsi tangan kanan diambil oleh tangan kiri, tidak bisa seperti itu ya. Jadi berbeda tetapi keduanya itu membawa kebaikan. Maka dapat disimpulkan saudara sekalian bahwa perempuan membawa kebaikan melalui perbedaan naturnya. Tuhan memberikan kebaikan kepada laki-laki dengan menciptakan perempuan dari laki-laki tetapi berbeda dengan laki-laki. Saudara sekalian, Amsal menegaskan dengan kalimat berikut, perempuan siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dari Tuhan dan ia dikenan Tuhan. Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Saya ingin jemaat sekalian untuk mengulang kalimat saya. Pertama-tama untuk semua perempuan, katakan, aku adalah pemberian yang baik. Aku adalah pemberian yang baik. Nah sekarang jemaat perempuan katakan satu sama lain dengan sesama jemaat perempuan, kamu adalah pemberian yang baik. Kamu adalah pemberian yang baik ya. Jadi hal ini harus diulang supaya ingat. Jangan pernah melihat diri so miserable, so pitiful. Selalu harus percaya firman Tuhan katakan ya bahwa perempuan adalah pemberian yang baik. Kita sudah lihat kaitannya di dalam Kejadian, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Kemudian Amsal juga menegaskan hal yang sama ya. Jikalau ada yang sepasang ya, semua istri katakan aku yang terbaik bagi suamiku. Aku yang terbaik bagi suamiku. Sekarang semua suami katakan istriku yang terbaik bagiku. Kenapa saya mengucapkan seperti ini adalah bukan sekedar hanya fun ya. Tetapi ada seorang jemaat laki-laki yang sharing kepada suami saya Pendeta Budianto dan juga kepada saya ya. Dia selalu sharing bagaimana pergumulan di dalam pekerjaannya dan dia selalu merasa dirinya gagal. Sampai umur 55 tahun dia merasa gagal karena dia tidak bisa mengajak keluarganya pergi berlibur. Tetapi setiap kali dia menutup sharingnya dengan kalimat, tapi aku tahu istriku yang terbaik bagiku. Sampai umur 55 tahun tidak disangka ia dipanggil bekerja di sebuah perusahaan besar dan tidak disangka lagi 3 tahun kemudian ia diangkat menjadi presiden direktur. Baru umur 58-an baru ia berhasil mengajak keluarganya pergi ke luar negeri untuk berlibur. Pertanyaannya adalah saudara sekalian, bagaimana seorang laki-laki melihat dirinya sebagai seorang yang gagal selama 55 tahun? Ia memproses kegagalan itu dengan iman bahwa istri yang diberikan oleh Tuhan adalah pemberian yang terbaik. Karena itu seperti dikatakan juga di dalam Yakobus 1 ayat 17 bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan dan tidak ada bayangan karena pertukaran. Saudara sekalian, bagaimana kehadiran perempuan membawa kebaikan? Hal ini berkaitan dengan istilah yang kedua, yaitu penolong yang sepadan yang dibacakan di dalam Kejadian 2 ayat 18 dan 20.
Apa tujuan Allah memberikan penolong yang sepadan? Kalau kita perhatikan kembali pasal 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Untuk pertama kalinya frasa tidak baik muncul dalam narasi penciptaan. Kalau tadi di dalam pasal 1 dikatakan baik, tiba-tiba muncul di dalam pasal 2 tidak baik. Mengapa tidak baik? Hal ini berkaitan dengan apa yang Tuhan lakukan selanjutnya, di mana Tuhan membawa binatang-binatang hutan dan burung untuk dinamai oleh manusia. Saudara sekalian, sebagaimana Tuhan juga memberikan nama siang dan malam, cakrawala, darat dan laut, maka sekarang Tuhan juga menugaskan manusia untuk memberi nama kepada binatang-binatang. Maka dapat kita katakan bahwa memberi nama adalah kuasa otoritas penciptaan yang diwariskan Tuhan kepada manusia untuk mendefinisi, untuk menentukan karakter dan eksistensi daripada setiap makhluk ciptaan yang diberi nama. Kemudian ayat 20b dikatakan apa yang terjadi adalah tetapi baginya, bagi manusia itu sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi tujuan Allah memberikan penolong yang sepadan adalah dalam tanggung jawab untuk memerintah atas segala ciptaan. Mari kita melihat arti daripada penolong. Istilah penolong di dalam Ibrani adalah ezer, digunakan hanya 21 kali di PL. 2 kali untuk Hawa di dalam Kejadian 2 ini, kemudian 3 kali adalah sosok penolong yang dicari oleh bangsa-bangsa, dan sangat ajaib semua Hawa yang ada di ruangan ini, 16 kali penolong itu adalah untuk nama Tuhan sendiri. Tuhan sebagai penolong Israel. Maka dapat kita simpulkan bahwa kehadiran perempuan di dunia ini adalah sebenarnya merepresentasi kehadiran Allah yang menolong umat Allah. Karena itu tadi saya katakan bahwa Anda tidak hanya menjadi penolong hanya untuk suami dan anak. Anda harus melihat bahwa Anda merepresentasi karya pertolongan Tuhan bagi umat Allah. Selanjutnya arti sepadan adalah sesuai, cocok, atau pakai istilah correspond, itu lebih tepat ya. Juga rekan imbangan atau counterpart ya. Korespon adalah dalam arti kecocokan di dalam bertukar pikiran, seperti waktu WA, bertukar pikiran waktu chat ya, waktu ngobrol berasa ada cocok, ada nyambung. Tetapi counterpart memberikan satu pemahaman mereka tuh berbeda, serupa tetapi berbeda, cara pikirnya beda, sehingga ia akan menjadi rekan yang selalu mengimbangi. Jikalau kita ngobrol antara suami istri, antara pria dan wanita yang sedang pacaran dan seterusnya, jikalau Anda mengharapkan rekan Anda yang berbeda kelamin lalu kemudian ngomongnya sama ya, pikirannya selalu sama, Anda sungguh salah. Karena di counterpart dalam arti rekan yang dapat mengimbangi dengan cara yang berbeda. Jadi counterpart di sini adalah ia akan melakukan bagian yang tidak dilakukan oleh laki-laki, ia akan memberikan pemikiran yang tidak dipikirkan oleh laki-laki di dalam tugas bersama-sama memerintah atas segala ciptaan. Kita akan melihat lebih lanjut arti correspond atau counterpart. Saudara sekalian, bagian ini bukanlah rumus matematika. Karena kalau Anda melihat, kok saya nggak gitu ya, kok suami saya kok nggak begitu ya. Karena ini bukan rumus matematika. Dan kita harus ketahui bahwa gambaran ini sudah sangat kabur. Karena tidak banyak ayah dan ibu yang menghidupi dan memodelkan biblical manhood dan womanhood pada zaman ini. Ya, jadi membawakan firman Tuhan pagi ini juga buat saya tuh cukup pusing ya. Karena memang sangat sulit menemukan model ya. Tetapi kalau kita pelajari, kalau kita benar-benar telusuri, sebenarnya di dalam diri para maskulin dan para feminin ada ya karakter seperti ini. Yang pertama kita akan melihat laki-laki adalah thinking being. Karena itu jarang sekali laki-laki itu mengucapkan kata sayang, kangen, sarange, semua itu hanya ada di dalam drama Korea. Ya, saudara sekalian, saya juga diberkati di dalam persiapan ini karena saya menanti-nantikan suami saya mengatakan sayang kepada saya setiap hari, dan itu tidak pernah terjadi. Kalau saya mengatakan kamu udah lama nggak ngomong sayang, dia langsung cium saya. Karena apa? Dia thinking being dan dia akan langsung action. Thinking, accomplishment, action. Ya, jadi dia nggak pakai bahasa-bahasa perasaan. Jadi sebagai perempuan, jikalau Anda menuntut suami Anda untuk mengucapkan sayang, kangen, sarangnya, Anda sungguh telah salah.
Karena mereka adalah, laki-laki ini adalah thinking being. Ia memikirkan pekerjaan, dia harus mencapai sesuatu, itu adalah fokus laki-laki. Mencapai sesuatu, lalu kemudian dia acting, dia pikir, dia mengembangkan, dia membereskan permasalahan. Ia juga akan terkesan workaholic, kerja terus ya. Tetapi itu belum tentu menunjukkan ia itu gila kerja. Tetapi adalah karena ia adalah thinking being, dia harus mencapai sebuah accomplishment yang membuat dia terkesan workaholic. Tetapi bukan berarti dia itu gila. Tapi karena pikirannya adalah thinking and then action. Ya. Laki-laki juga memimpin, memfisikan dan memutuskan. Terkadang terkesan reaktif, terkesan ia ingin mengontrol, terkesan ia ingin menantang. Tetapi itu karena fungsinya memimpin dan mendominasi dan memutuskan. Ya, jadi ini adalah karakter daripada laki-laki. Laki-laki juga ingin menjadi sumber penyedia kebutuhan rumah tangga. Dia bekerja keras untuk dapat mencukupi kehidupan rumah tangga. Adalah kebanggaan laki-laki ketika istri dan anak-anak itu mempunyai rumah, mempunyai makanan yang cukup. Dia akan menyalahkan dirinya ketika dia melihat istri dan anak-anak tidak berkecukupan. Seperti tadi saya sudah kasih ilustrasi bagaimana teman kami sendiri sharing, dia masa sendiri gagal ketika tidak dia dapat membawa keluarganya pergi berlibur. Jadi itu adalah laki-laki, dia adalah sumber penyedia kebutuhan. Laki-laki juga ingin melindungi dan siap untuk menghadapi resiko. Ya, sejak pacaran, ex pacar saya dulu pacar kan ya, Pendeta Budianto. Kami waktu pacaran itu umur 18 tahun ya, jadi pacar sejak teenager. Jadi karena masih polos, saya nggak ngerti kenapa kalau nyebrang jalan dia selalu ganti kanan, ganti kiri begitu ya. Adalah karena sebenarnya menghadapi kendaraan ya, kendaraan dari sini maka dia akan berdiri di sebelah kanan saya. Begitu di tengah jalan kendaraan dari sebelah kiri maka dia pindah ke sebelah kiri begitu ya. Jadi itu adalah natur laki-laki yang selalu melindungi dan menghadapi resiko. Nah ketika sudah menikah maka saya ini adalah perempuan yang selalu gugup, tidak bisa nyetir, saya nabrak taksi. Tapi ketika nabrak taksi bukan saya yang menghadap supir taksi, tapi suami saya yang akan menghadap supir taksi dan bicara dengan dia. Ya, jadi laki-laki adalah karakternya adalah selalu melindungi dan menghadapi resiko. Itu yang menyebabkan dia memang terkesan kadang-kadang reaktif dan memang membahayakan dirinya. Itu adalah karena memang naturnya. Sekarang kita akan melihat desain perempuan. Perempuan adalah feeling being, ia bertindak berdasarkan feeling. Karena itulah perempuan selalu ngomong sayang, selalu ngomong kangen, selalu ngomong sebel, selalu ngomong moody. Itu adalah bahasa-bahasa perasaan dan perempuan mengharapkan laki-laki untuk mengucapkan bahasa perasaan yang sama. Ya, tadi saya sudah katakan itu adalah salah karena memang karakternya, desainnya berbeda. Perempuan juga memiliki kepekaan indera atau sense yang kuat. Jika fokus laki-laki adalah pencapaian, fokus perempuan adalah relasi. Perempuan akan merasa bahagia ketika bercakap-cakap, menjalin relasi. Ya, karena itu kebanyakan perempuan love language-nya adalah quality time. Karena dia bisa ngobrol ya, itu adalah relasi, itu adalah pencapaian bagi seorang perempuan. Nah saudara sekalian, kepekaan yang kuat dan keinginan untuk berelasi yang menyebabkan di dalam relasi itu perempuan selalu mempertimbangkan banyak hal secara detail. Dan dengan cara itulah dia menjadi figur yang selalu melayani kebutuhan suami dan istri suami dan anak-anak dari A sampai Z. Makanya kelihatan perempuan itu apa-apa bisa. Adalah karena dia mempunyai sebuah dorongan, dia punya kepekaan secara sense juga kuat, feeling juga kuat, dia akan mendengarkan, dia akan merasakan pergumulan suami dan anak-anak, dia akan mendukung, dia akan mengafirmasi, dia akan menyemangati. Karena kekuatan yang besar ini ya, yaitu kepekaan dan juga kekuatan berelasi, maka perempuan memiliki kemampuan nurturing. Perhatikan ya, ini yang paling penting yang perlu kita perhatikan pagi ini ya para kaum Hawa ya. Perempuan memiliki kemampuan nurturing, yaitu mengasuh karakter orang-orang yang berada di sekitarnya. Jadi rekan-rekan yang pemudi-pemudi kalau memang belum pacar jangan khawatir, Anda juga dipanggil Tuhan untuk nurture karakter ya, karena kemampuan kepekaan itu loh dan juga kemampuan berelasi itu loh ya. Nah saudara sekalian, karena itu perempuan mampu mempengaruhi, itu sudah kelihatan di dalam Kejadian 1 ketika dia mempengaruhi Adam dan kemudian Adam jatuh ya. Perempuan mempunyai kemampuan mempengaruhi, apakah itu pengaruh yang baik
baik ataupun pengaruh yang buruk. Karena desain feminin ini, perempuan juga mempunyai kemampuan bonding, merangkul. Perempuan yang melakukan fungsinya akan membuat kuat komunitas. Perempuan yang tidak melakukan fungsinya akan membuat keluarga dan komunitas itu terpecah belah. Nah, saudara sekalian, perbedaan laki-laki dan perempuan sudah kita lihat. Kesatuan kedua ini seperti sepasang lensa, dua yang berbeda ini adalah sebuah kekuatan yang luar biasa di dalam karya beranak cucu dan berkuasa atas ciptaan seperti yang diperintahkan Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 28. Jadi Allah mengaruniakan kuasa memerintah atas ciptaan dengan menggabungkan dua kesatuan yang memang berbeda secara desain. Namun sangat disayangkan saudara sekalian, kerusakan moral terjadi ketika perempuan tidak melakukan perannya. Saudara sekalian, sekalipun budaya Israel adalah patriarki, artinya sistem kepemimpinan ada di tangan laki-laki, namun Alkitab memperlihatkan bahwa kondisi moralitas bangsa Israel berada di dalam peran seorang ibu. Alkitab mencatat nama-nama raja-raja dan mengaitkannya dengan nama ibu raja-raja itu, lalu kemudian menceritakan moralitas raja itu yang kemudian mempengaruhi bangsa Israel. Mulai dari Rehabiam, nama ibunya Naama, orang Yehuda melakukan apa yang jahat. Abiam nama ibunya Maaka, Abiam hidup dalam segala dosa. Yosafat nama ibunya adalah Azuba, melakukan apa yang benar. Terus seperti ini sepanjang 16 raja. Nama raja, nama ibu, moralitas. Luar biasa bukan? Maka saudara sekalian, kerusakan moralitas ini kemudian kita tahu berakhir di pembuangan Israel ke Babel. Ya. Amsal meringkaskan dengan kalimat berikut. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Jikalau kita kaitkan dengan sejarah raja-raja Israel, maka kita dapat melihat bahwa perempuan bijak membangun rumah, bahkan membangun bangsa. Sedangkan perempuan bodoh meruntuhkan rumah dan meruntuhkan bangsa. Pelajaran ini ditulis oleh Raja Salomo yang dalam realita hidupnya sudah memperlihatkan hal yang sama, bukan? Bahwa ia adalah raja ataupun manusia yang paling berhikmat yang pernah hidup di dunia. Tetapi ia juga hancur karena perempuan-perempuan asing yang dicintainya. Mengejutkan bukan? Saya juga terkejut saudara sekalian, bahwa sebuah rumah bahkan sebuah bangsa berdiri atau hancur bukan di tangan laki-laki, tetapi di tangan perempuan. Apakah itu gawat atau itu hore? Itu sebabnya saudara sendiri semua Hawa yang harus menjawab, ya, itu hore atau itu gawat namanya, ya. Karena itu pertanyaannya adalah bagaimana menjadi perempuan yang bijak. Bagaimana perempuan memenuhi perannya di dalam membangun kehidupan keluarga dan gereja. Petunjuk menjadi perempuan bijak dapat kita temukan di dalam surat Paulus kepada Titus. Titus adalah gembala gereja di Kreta. Pada waktu itu, Kreta dikenal sebagai kota yang rusak secara moral. Dan banyak pengajar-pengajar sudah berkompromi dengan kekudusan moral. Oleh karena itu, Rasul Paulus menulis surat kepada Titus supaya Titus mengajarkan cara hidup. Bagaimana jemaat menjalani kehidupan di tengah-tengah kerusakan moral. Kita akan melihat hanya dua saja cara hidup perempuan yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada Titus. Jadi mudah sekali diingat, hari ini punya khotbah ya. Di awal kita sudah melihat desainnya perempuan dan kemudian penolong yang sepadan. Lalu kita melihat aplikasinya. Yang pertama adalah cakap beribadah, atau nanti yang kedua kita akan melihat cakap mengajar. Yang pertama adalah cakap beribadah. Saudara sekalian, di dalam Titus pasal yang kedua ayat yang ketiga dikatakan wanita-wanita tua, ya, perempuan-perempuan tua itu harus hidup sebagai orang-orang beribadah. Ya, kata orang-orang beribadah di sini arti literalnya adalah reverent behavior. Kelakuan, pembawaan diri yang terhormat yang kemudian terbukti di dalam berkata-kata, dikatakan di dalam Titus 2 jangan memfitnah. Artinya perkataan-perkataan ini jangan memfitnah. Yang kedua akan tampak kehidupan yang terhormat adalah dalam penguasaan diri, dikatakan di dalam Titus 2 jangan menjadi hamba anggur.
Dengan kata lain, cakap beribadah berarti terhormat di dalam membawa diri, di dalam berkelakuan, di dalam perkataan, dan di dalam penguasaan diri. Kita akan melihat contoh percakapan yang tidak terhormat adalah gosip, menghakimi dan melukai. Saudara sekalian, saya memahami sekali, banyak sekali ibu-ibu muda itu takut kalau diajak ke komisi wanita. Kenapa? Karena memang komisi wanita itu kadang-kadang ya beberapa gereja, semoga tidak di BCS ya, memang terkenal mulutnya tuh ember. Ya, artinya dari dengar atau tuh ngomong ke banyak orang ya, termasuk ibu-ibu pendeta. Makanya saya sangat takut ya kalau misalnya ada jemaat yang ngomong ya, lalu kemudian saya bahkan tidak menyampaikan kepada suami saya ya, karena memang takut perempuan itu memang suka ya ngomongnya kelebihan ya. Gosip, menghakimi ya, begitu ada sesuatu yang mencurigakan langsung kamu gini ya, langsung menuduh, langsung menilai ya, nggak pakai pertanyaan, langsung menghakimi dan demikian melukai. 3 cara berkata-kata seperti inilah yang akan melukai laki-laki, yang akan membuat laki-laki tidak mau deket-deket perempuan, yang akan membuat laki-laki itu, para suami juga tidak mau deket-deket dengan suaminya dan tidak mau deket-deket dengan istrinya dan tidak mau sharing semuanya karena belum apa-apa udah dihakimi. Nah, saudara sekalian, ini adalah 3 perkataan yang tidak terhormat. Contoh yang tidak terhormat di dalam menguasai diri adalah hidup sebagai hamba uang, karir, dan kenikmatan hidup. Saudara sekalian, banyak perempuan yang selalu tidak puas, ya, tidak bisa mencukupkan diri, tidak bisa menguasai dirinya. Akibatnya perempuan itu suka nagging, ya, ngomong melulu gitu ya, bahwa rumahnya kecil, mobilnya kecil, anak-anak gini gitu, ngomong terus menggerutu. Ya, bersungut-sungut, itulah nagging, tidak puas menuntut itu dan ini ya. Solusi irreverent behavior adalah menghidupi peran feminin yang sesungguhnya, balik kepada apa yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya. Maka feminin yang sesungguhnya adalah justru bukannya menghakimi tetapi memberikan perhatian. Karena para Hawa mempunyai kepekaan yang sangat besar, oleh karena itu berikan perhatian sebanyak-banyaknya dan lemparkan pertanyaan-pertanyaan dan bukan langsung menghakimi. Dan kemudian memberikan kalimat-kalimat yang menyemangati ya. Kalaupun tidak ketemu, paksa harus keluar kata-kata yang positif, kata-kata yang menyemangati, karena itulah yang dibutuhkan oleh keluarga kita. Cara bicara yang mendengarkan, memperhatikan, menyemangati akan membuat suami dan anak-anak merasa aman dan percaya pada ibunya. Selanjutnya, penguasaan diri yang terhormat juga akan menyebabkan seorang perempuan itu dapat mencukupkan dirinya. Ketika ia sudah bisa mencukupkan dirinya, maka fokus hidupnya adalah untuk orang lain. Kepekaannya adalah untuk kebutuhan orang lain, kebutuhan suami, anak-anak, dan juga sesama. Hal ini dapat kita lihat dari cara hidup Ibu Presiden Abraham Lincoln. Abraham Lincoln adalah Presiden Amerika Serikat ke-16. Ia dibesarkan oleh 2 ibu. Ibu yang pertama yang melahirkan AB, yaitu nama panggilan Abraham, adalah Nancy Hanks ya, yang mengajarkannya nilai kejujuran, integritas, belas kasihan, dan kesukaan untuk belajar. Namun pada umur 9 tahun ibunya meninggal. AB menjadi seorang anak laki-laki yang kosong jiwanya, rapuh, muram, dan juga liar, tidak terurus. Ya, 14 bulan kemudian AB memiliki ibu tiri, namanya adalah Sarah Bush Johnston. Ibu Sarah mulai merapikan rumah, rajin mengurus rumah tangga, dan memberikan AB pakaian yang rapih dan bersih. Perlahan Ibu Sarah inilah yang mengisi kekosongan jiwanya. Sekalipun Ibu Sarah itu buta huruf, tetapi dia lihat AB itu suka belajar. Sehingga Ibu Sarah selalu menyediakan buku-buku yang dapat memperkuat intelektual Abraham. Maka AB mulai memanggil Ibu Sarah ini My Angel Mother. Ia sudah menemukan sosok yang telah menyelamatkan jiwanya yang rapuh. Ibu tiri dan anak ini menjadi sahabat. AB menyebut ibu tirinya my best friend in the world. Alangkah indah ya jikalau anak-anak dapat menyebut mamanya sebagai my best friend in the world. Itulah yang saya sudah katakan bahwa perempuan Anda diberikan oleh Tuhan sebuah privilege untuk menghadirkan pertolongan Tuhan bagi manusia-manusia yang rapuh di dunia ini.
Abe berkata bahwa tidak akan ada anak yang dapat mengasihi ibu tirinya sebesar saya mengasihi ibu saya. Dan ia mengatakan, siapa saya hari ini dan siapa saya ke depan nanti, semuanya saya berhutang kepada my angel mother. Bagaimana perempuan memenuhi perannya dengan bijak? Yang pertama adalah dengan cakap beribadah, yaitu reverent behavior. Di dalam pembawaan diri, di dalam berkata-kata, dan juga di dalam hati yang selalu content. Ya. Yang kedua adalah cakap mengajar. Saudara sekalian, pada abad pertama perempuan tidak diperbolehkan untuk bicara di dalam konteks publik, ya. Jadi nggak ada nih, ya seperti saya nih, perempuan ngomong di dalam konteks publik, itu tidak ada pada waktu Titus menulis, pada waktu Rasul Paulus menulis surat ini, ya. Karena itu kata cakap mengajar di sini adalah di dalam konteks private, di rumah atau dalam konteks rumah tangga. Artinya contoh hidup sehari-hari. Tadi saya sudah katakan bahwa biblical manhood dan womanhood itu susah sekali untuk dilihat karena memang sulit sekali untuk melihat model pada hari ini, ya. Tapi pada waktu itu perempuan-perempuan belajar dari contoh, ya. Nah, saudara sekalian, apa saja arti cakap mengajar? Apa aja yang perlu dicontohkan dalam hidup sehari-hari? Saya memperlihatkan juga di dalam kolom kedua bagaimana itu diterjemahkan sebagai perempuan bijak di dalam Amsal 31 dan apa buktinya di dalam kolom yang ketiga. Yang pertama, cakap mengajar dalam hal mengasihi suami dan istri. Perempuan bijak akan mengucapkan perkataan dan kalimat-kalimat mengajar. Tentu saja para Hawa, Anda harus sangat nempel sama firman Tuhan baru bisa keluar kata pengajaran. Kalau nggak bisa keluar kata pengajaran, ya. Mengucapkan kalimat-kalimat pengajaran yang membangun dan buktinya suami dan anak akan memuji dia. Ya, tadi saya sudah perlihatkan bagaimana Abraham Lincoln itu memuji-muji ibunya, ya. Cakap mengajar yang kedua adalah hidup bijaksana dan suci. Contoh perempuan bijak adalah ia mampu mengelola uang. Ini adalah stewardship. Ia mampu mengelola semua sumber daya. Akibat dia mampu mengelola, tidak harus kaya raya baru bisa, ya. Akibat mampu mengelola, maka keluarga dan sesama akan diberkati oleh kemampuannya itu, ya. Yang ketiga adalah cakap mengajar dalam hal rajin mengatur rumah tangga, ya. Jadi di dalam perempuan bijak di dalam Amsal 31 diperlihatkan ia rajin menyiapkan pakaian, ya. Belum terang sudah bangun, sudah ngurusin semuanya. Urusan pakaian, urusan makanan, mengatur pelayan dan seterusnya. Dan buktinya maka rumah akan menjadi tempat yang paling menyenangkan. Saudara sekalian, saya ingin mengingatkan semua ibu-ibu, semua Hawa, Anda tidak perlu menikah, Anda tidak perlu berumah tangga baru bisa melakukan ini. Ya, saya juga katakan ini kepada mahasiswi saya, ya. Anda jangan melihat dirimu beribadah kalau Anda tidak bisa bereskan kamar. Ya, jadi rumah harus serapi mungkin, lebih enak rumah daripada hotel. Baru Anda berhasil. Ya, Anda bisa melihat hotel itu menyenangkan karena nggak banyak barang. Tetapi ibu-ibu memang suka nyimpen barang, ya. Jadi kualinya itu dari A sampai Z ada. Beli lagi, tahu-tahu masih ada yang baru belum dibuka. Itu adalah perempuan. Ya, saya tahu itu karena saya sering ke rumah jemaat, ya, dan saya tahu seperti apa ibu-ibu, ya. Jadi jangan seperti itu. Makanan juga beli, habis itu yang lama dibuang. Ya, itu adalah satu kemalasan mengatur rumah tangga. Sedangkan perempuan bijak dia itu selalu dapat merapikan rumah tangga sehingga rumah itu menyenangkan. Harus mengatur rumah lebih menyenangkan daripada semua tempat di dunia ini. Nah, itu adalah satu prinsip yang harus dipegang, ya. Yang terakhir adalah baik hati. Cakap mengajar artinya baik hati dan taat pada suami. Perempuan bijak itu menghormati suaminya dan bukti perempuan bijak suaminya percaya kepadanya dan dihormati masyarakat. Kebanyakan ibu-ibu kalau datang kepada saya mereka akan mengatakan, aku gak bisa ngomong begini kepada suami karena aku gak percaya kepada suamiku. Saya bilang kalau Amsal bilang sih suami yang percaya kepada kamu, bukan kamu yang percaya pada suami. Nah, bengong deh ibu-ibu kalau udah digituin, ya. Keberhasilan perempuan justru dibuktikan suami sampai percaya kepadanya. Itu adalah kata firman Tuhan. Saudara sekalian, kita kenal pendeta Stephen Tong, tetapi yang saya bicarakan bukan pendeta Stephen Tong, tetapi pendeta Billy Graham. Karena Stephen Tong dikatakan Billy Graham Asia, ya. Siapa pendeta Billy Graham?
Pendeta Billy Graham adalah hamba Tuhan yang memberitakan Injil terbanyak sepanjang sejarah, karena ia telah memberitakan Injil kepada ratusan juta jiwa di 185 negara dan kota. Nah, siapa istrinya? Siapa istri penginjil terbesar dalam sejarah ini? Namanya adalah Ruth Bell Graham. Ruth Bell Graham adalah partner di dalam pemberitaan Injil, bukan di tempat-tempat itu, bukan di kota-kota itu, bukan di negara-negara itu, tetapi partner di dalam urusan rumah tangga. Ia memerankan peran yang luar biasa sekalipun Billy Graham selalu pergi. Ia harus mengurus 5 anak dan pernah sekali berpisah selama 6 bulan. Bagaimana pernikahan mereka tetap romantis sampai 63 tahun usia pernikahan dan sampai akhir hidup mereka. Ruth menyaksikan ia bertahan lewat lutut yang berdoa. Ya, bukan dengan ngomel-ngomel tetapi dengan lutut yang berdoa, dan mereka berdoa setiap hari lewat telepon. Billy menyebut istrinya the most incredible woman I've ever known. Perempuan paling menakjubkan yang pernah saya kenal, dan Billy melukiskan sikap Ruth, ya, bawaan, ini pembawaan nih, reverent behavior, ya. Dia katakan Ruth itu always very sweet, very gracious, very charming, sangat manis, sangat baik hati, sangat mengagumkan. Ya, jadi perempuan Anda harus membawa diri sebagai seorang yang selalu baik hati, selalu manis, ya. Setiap kali orang bertanya kepada pendeta Billy ketika Anda bergumul, siapa yang Anda cari untuk konseling rohani? Dia katakan istriku. Karena Ruth adalah satu-satunya orang, ya, I can confide with, confide itu confidence. Satu-satunya orang yang aku paling dapat menemukan confidence, dapat percaya sepenuhnya. Luar biasa, ya. Karena itu Ruth memberikan pengaruh paling besar dalam pelayanan penginjil terbesar dalam sepanjang sejarah. Ruth juga mengelola uang, sehingga lewat dia mengelola uang ialah yang kemudian inisiatif untuk beli rumah. Dia juga panggil arsitektur di dalam membangun rumah sehingga rumahnya menjadi rumah yang menyenangkan bagi keluarga dan setiap tamu yang datang. Apa pendapat anak-anak tentang ibunya? Ya, kadang-kadang kita berpikir kalau penginjil besar itu pasti anak-anaknya berantakan. Ternyata keluarga ini tidak berantakan, ya. Salah satu anaknya Anne berkata, ayah adalah penginjil bagi ratusan juta jiwa, tetapi ibu adalah penginjil setiap orang. Ibu mencintai setiap orang satu demi satu. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, segala puji, hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu, Allah yang menciptakan perempuan dengan begitu ajaib untuk menjadi hadiah dan pemberian bagi dunia ini. Secara khusus Engkau sendiri mengizinkan nama penolong itu ada di dalam diri seorang wanita untuk dapat merepresentasi bagaimana Engkau adalah Allah, adalah Bapa yang selalu ingin menolong orang-orang yang terluka, orang-orang yang rapuh, orang-orang yang juga diberi panggilan oleh Tuhan untuk melaksanakan tanggung jawabnya di atas dunia ini. Secara khusus para pria yang berada di samping para perempuan yang Tuhan tempatkan di dunia ini. Sungguh ajaib karya-Mu dan desain-Mu. Kami memanjatkan syukur sebesar-besarnya untuk desain-Mu yang begitu sempurna mempertemukan laki-laki dan perempuan, mendesain dua cara desain yang sangat berbeda tetapi dapat bersatu, dapat mengimbangi menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dapat menjalankan tugas di bumi ini. Kiranya sungguh Engkau sendiri yang terus berkata-kata lewat kuasa Roh Kudus-Mu di dalam sanubari kami semua, khususnya para perempuan di tempat ini, sehingga lewat firman-Mu semua perempuan di tempat ini boleh diperlengkapi untuk memenuhi perannya. Terima kasih Tuhan, kiranya persembahan diri kami semua, jemaat BCS Serpong, boleh menjadi persembahan ibadah yang memperkenankan Engkau dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.